Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup dan mati makhluk yang hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, bangsa jin, malaikat sampai kepada manusia, sudah punya catatan jadwal takdirnya sendiri dari Tuhan yang menciptakannya, yang mengadakannya. Manusia hidup tidak lain adalah agar mereka menyembah, berbakti kepada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas makhluk hidup itu, manusia itu mau beriman, mau percaya, mau menyembah Allah, mau bertakwa atau tidak, mau agamanya Islam atau tidak mau masuk agama Islam, itu soal lain. Tuhannya tetap Allah, karena memang Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang menciptakan dia, maka nanti Allah juga yang akan mematikan dia. Dan dalam rentang hidupnya, sampai dia berakal, berilmu, dapat hidayah, lalu dia tahu, faham, sehingga harus melaksanakan syariat agama, maka semua itu menjadi titian perjalanan hidupnya, ujian di dalam kehidupannya sehari-hari. Ujian bagi seorang yang hidup, diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan semua yang dilarang, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dan bahkan menghalangi, menghukum bagi yang membuat kemungkaran dan kerusakan. Hidup kita di dunia adalah untuk beribadah, berabdi, beribadah, menyembahnya, beribadah, melaksanakan semua yang diperintahkannya. Semua dihitung sebagai ibadah. Semua perbuatan yang baik dan buruk akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan yang buruk, yang baik pun akan dihisab, dihitung, dipertanggungjawabkan. Kita punya handphone, baik ini kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran, menginformasikan kebaikan. Bahkan kita jadikan alat bantu sarana ibadah. Itu pun akan ditanya. Dari mana kita dapat, untuk apa digunakan, berapa waktu yang kita gunakan untuk itu, dan lain sebagainya. Dan itu pertanggungjawabannya sangat lama, sangat ribet. Satu benda yang menjadi milik kita. Bagaimana dengan PC ini? Oh, ini pemberian orang. Iya, siapa yang memberi? Pertanyaan itu akan datang bahkan sejak kita di alam kubur. Kecuali di alam kubur, kita mampu melewati pertanyaan kunci, pertanyaan inti, sehingga pertanyaan-pertanyaan lain boleh jadi akan ditunda oleh para malaikat. Kecuali jika kita punya amalan-amalan tertentu, sehingga kemudian malaikat menunda pertanyaannya. Misalnya, kita suka baca Quran, kita suka mewakafkan Al-Quran, kita suka mengamalkan Al-Quran, kita suka memperdengarkan Al-Quran kepada diri kita, kepada orang-orang yang harus mendapatkan informasi dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang original dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran insya Allah akan memberikan syafaat di alam kubur nanti. Ketika malaikat bertanya, baru bertanya, malaikat bertanya, Quran sudah menjawab. Sudah, jangan tanya lagi dia. Dia itu orang yang rajin belajar, mengajarkan, mendalami Quran, sampai kepada mengamalkan dan berjuang untuk kemurnian Al-Quran. Berjuang agar para penista Al-Quran itu bisa dihalal, sehingga kemuliaan Al-Quran tetap terjaga. Quran menjadi syafaat baginya. Bayangkan itu kebaikan saja dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana apabila keburukan-keburukan? Keburukan terbesar adalah tidak beriman kepada Allah. Keburukan terbesar adalah tidak melaksanakan perintah Allah, terutama ibadah sholat. Sholat, kalau kita kerjakan, maka sholat itu yang pertama kali akan menjadi benteng kita. Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal ibadah yang lebih dulu dihisab adalah sholat. Apabila baik amal sholatnya, maka akan dihitung baiklah, mengikutilah kebaikan-kebaikan yang lain yang dia perbuat di hadapan Allah. Tapi apabila buruk amalan sholatnya, tidak berkualitas, apalagi kalau sampai sama sekali tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan bukan karena malas, tapi karena membangkang, ingkar. Bayangkan, saudaraku. Maka akan buruklah atau tidak diterimalah semua amal-amal yang lain, termasuk amal yang baik yang lain, yang walaupun dia kerjakan. Jadi ukuran pertamanya adalah sholat. Di dalam surat Al-Mulk, Allah juga berfirman, ayat kedua,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan khalaqal mauta wal hayata, kehidupan, kematian dan kehidupan. Semuanya itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita mampu dalam keadaan ketika kita hidup sampai menjelang kematian kita berbuat amal ibadah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membela agama Allah ini. Bayangkan kalau yang kita lakukan adalah kesia-siaan, kemungkaran, kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku, semua menjadi ujian, semua akan dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semua perbuatan yang baik, walau sekecil zarah pun akan dimintai pertanggungjawaban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apalagi perbuatan yang buruk, sekecil zarah pun akan dimintai pertanggungjawaban, dan itu sangat menyakitkan. Maka jangan pernah kita melakukan hal-hal yang buruk, karena yang baik pun sudah menyulitkan kita ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Yang enak itu nggak dimintai pertanggungjawaban, sahabat muslim. Kita datang cukup diberikan salam oleh malaikat, salamun alaika wahai hamba Allah, salam dan sejahtera wahai hamba Allah. Cukup, aku tidak akan bertanya tentang engkau lagi, karena cukup dalam catatan ini jawabanmu. Aku tak perlu mendengar mulutmu berbicara, karena tubuhmu sudah bersaksi bahwa engkau adalah hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, bagi kita, siapapun, terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dulu tidak ada, lahir lalu menjadi ada, lalu kemudian nanti tidak ada. Bagi saudara-saudara kita, keluarganya yang pernah mengalami keadaan di mana orang harus mengucapkan bela sungkawa, di rumahnya yang tadinya ramai dengan canda ceria, tapi kemudian datang karangan bunga, datang ucapan bela sungkawa, rumahnya menjadi rumah duka, ada yang meninggal dunia. Maka jadikanlah semua itu sebagai suatu iktibar bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa sehebat apapun kita toh pada akhirnya akan mati juga. Pertanyaannya, apakah semua yang kita sudah perjuangkan, kita punya baju, senang kita memakainya, punya peci, suka kita memakainya, ada yang punya mobil, ada yang punya rumah, nggak dibawa, nggak dibawa, semua akan tinggal. Sekiranya bisa, mungkin kain kafan pun tidak dibawa. Dan itu boleh terjadi pada orang-orang tertentu. Apakah yang mati terbakar, mati di laut, dan lain sebagainya. Masya Allah, kuburannya pun kita tidak tahu. Bersyukurlah kita yang dalam keadaan, mungkin dalam keadaan kekurangan sekalipun, tapi masih bisa menyaksikan jenazah, mayat dari keluarga kita. Atau kita yang bisa disaksikan orang dalam keadaan yang baik-baik saja. Minimal pandangan orang dari luar. Sahabat muslim yang beriman, mari. Maut tidak menunggu kita bertobat. Sekiranya pun saya katakan, bertobatlah diriku, bertobatlah kita semua. Tapi maut tidak menunggu itu. Besok saya akan bertobat, besok saya akan perbaiki semua, besok saya akan puasa, karena sudah terlanjur, ini sudah jam 10, nggak bisa puasa lagi. Maut tidak menunggu waktu besok. Maut tidak menunggu kuliahmu selesai, sekolahmu selesai. Maut tidak menunggu kau dapat kerja dulu, kau menikah dulu, kau punya anak dulu, kau naik haji dulu. Tidak. Maut akan datang sesuai jadwal dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kita cintai, diri yang kita cintai pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Suka atau tidak suka, rela ataupun terpaksa. Diantar atau tidak diantar, hidup dalam keadaan baik-baik, mewah dan sebagainya, atau hidup dalam keadaan miskin, merana, sengsara, terhina, atau hidup dalam keadaan bertakwa. Hidup dalam keadaan melakukan maksiat atau dalam keadaan beribadah, beriman kepada Allah sepenuh-penuhnya. Hidup dalam keadaan berjihad dan mati di medan jihad. Maut tidak menunggu itu. Sebelum kita lakukan itu, maut bisa lebih dulu datang. Maka rebutlah kesempatan. Wahai diriku, wahai diri kita semua. Mari, bersama-sama kita songsong sisa umur kita, sekalipun kau masih muda. Karena banyak bukti, yang muda pun banyak yang lebih dahulu. Yang pemuda, yang tua, semua pada akhirnya saling susul menyusul. Tidak usah pikirkan di mana kita akan dikuburkan. Pikirkan saja kebaikan apa, ibadah apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana kualitasnya? Berbasis Quran Sunnah, berbasis pengajaran guru-guru kita yang sikoh, yang ilmunya luar biasa, sehingga semua bisa kita pertanggungjawabkan. Sahabat beriman, semoga semua ini bisa memberikan kemanfaatan bagi diri kita semua, kepada saudara-saudaraku yang ditimpa musibah. Tidak hanya musibah kematian, baik dirinya, baik keluarganya, baik teman-temannya, kolega dan sebagainya. Bisa saja musibah-musibah kecil. Tiba-tiba kesusuk duri, tersandung, hilang sesuatu, dan lain sebagainya. Itu semua musibah. Mari kita ucapkan ke diri kita. Bahkan saya punya kawan, dia dapat jabatan, amanah pun dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bagi dia, itu juga musibah yang bisa datang. Kenapa? Karena mungkin kalau dia tidak terima jabatan itu, dia tidak akan dapat fitnah atau cobaan dari jabatan itu. Dan itu semua harus dipertanggungjawabkannya. Luar biasa. Dapat nikmat saja, dia bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, tapi juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
apalagi kepada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihim minal khotoya kama yunqqa as-sawul abyad minad danas wa abdilhum daran khairum min darihim wa ahlan khairum min ahlihim wa zawjan khairum min zawjihim